Sering kali kan kawan-kawan lihat di YouTube, yaitu tampilan awal itu lah, ya, tampilan awal. Jadi kita kadang kan penasaran gitu kan dari tampilan awal itu kan. Misal orang dimakan buaya kayak gitu kan. Orang dimakan buaya tapi nggak mati, apa gimana gitu kan. Itu kan itu namanya thumbnail itu. Jadi gambar yang bikin orang itu tertarik untuk ngeklik video kita kayak gitu. Itu ada caranya. Silakan tonton aja video saya yang cara bikin thumbnail ini di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi tips atau langkah-langkah untuk menjadi youtuber gitu ya. Untuk menjadi youtuber pemula, jadi kita harus tahu step by stepnya dari apa, terus bagaimana gitu kan. Kadang kan banyak orang bingung gitu ya, pengen jadi youtuber atau pengen iseng-iseng gitu ya, tapi bingung gitu, kita harus punya alatnya dulu atau kita harus punya kontennya apa dulu, terus apa ya, bingung lah ya. Jadi di sini saya akan berbagi step by stepnya, langkah-langkahnya supaya kawan-kawan segera menjadi youtuber juga gitu ya. Kan kadang orang terlalu memikirkan itu ya, terlalu memikirkan konten gitu ya. Jadi akhirnya nggak upload-upload video kayak gitu ya. Oke. Dan seperti apa langkah-langkahnya? Kita simak videonya berikut ini ya. Oke kawan-kawan, sebelum lanjut ke videonya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kawan-kawan ternotifikasi ketika saya mengupload video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke kawan-kawan, jadi di sini saya akan jelaskan langkah-langkahnya step by stepnya, yaitu di sini saya catat ada 9 langkah ya. Jadi ini saya catat di tab. Saya itu orangnya pelupa, jadi saya catat ini takutnya lupa gitu ya. Ada 9 langkah lagi ya. Ya. Dan di sini saya akan paparkan satu persatu. Oke, kita mulai saja, langsung saja. Untuk yang pertama adalah kita harus punya email dulu ya. Jadi untuk bikin channel YouTube itu kita harus punya email. Dan buat kawan-kawan yang belum bisa atau belum tahu caranya bikin email, silakan lihat aja video saya yang sebelumnya, yaitu cara bikin email dan bikin akun juga sekalian gitu kan ya. Di situ. Di situ ada cara-caranya, yaitu kita nggak hanya bikin satu email saja, kita juga bisa bikin banyak email dan banyak akun gitu. Untuk satu email kita bisa bikin beberapa akun, itu juga sangat bermanfaat nantinya juga buat apa ya, sub for sub gitu ya, saling sub gitu, lumayan itu buat nambah subscriber kita kayak gitu ya. Oke, dan untuk yang kedua adalah kita bikin channelnya ya. Setelah kita bikin email, kita bikin channelnya, dan channel ini eh, tentukan dulu ya namanya, nama channel kita itu apa gitu. Jangan sampai ntar di tengah jalan lalu kita ubah nama channel kita. Udah kita share di media sosial atau orang-orang udah banyak tahu gitu ya nama channel kita, tahu-tahu kita rubah gitu nama channel kita. Itu jangan sampai ya. Nah, kalau bisa pikirkan matang-matang dulu, kita ini channel kita namanya apa. Terus foto profilnya itu juga kalau bisa jangan berubah-ubah gitu. Itu untuk brand kita gitu ya. Oke, yang ketiga adalah pikirkan lalu segera upload itu video, upload video. Yang penting itu di YouTube itu yang terpenting adalah kita upload aja video gitu ya. Dan uploadnya juga jangan sembarangan juga gitu ya. Main asal ngambil video orang, kita misal download di Instagram atau download di YouTube gitu kan. Terus kita upload, kita re-upload gitu ya. Itu juga akan melanggar peraturan YouTube gitu. Itu juga nggak boleh. Kalau bisa kita itu bikin video yang real gitu ya. Video yang aduh baterainya habis lagi. Nggak apa-apa, masih cukup kayaknya. Jadi kita harus bikin video yang real. Bebas, jangan terlalu sibuk mikirin kontennya apa dulu ya. Jadi kita bikin aja video, upload aja ya, minimal 10 menit lah, 10 menit 5 menit gitu.
Intinya kita di channel kita itu udah ada videonya dulu gitu. Untuk konten, untuk kita nantinya channel kita mau dibikin channel apa kayak gitu ya, itu nanti kita yang penting upload aja video. Nah gitu ya. Dan videonya itu yang real, yang saya bilang tadi, yang bebas copyright ya. Jadi YouTube itu nggak boleh kita ngambil video orang lain kayak gitu. Dan jangan pakai video yang musiknya apa ya, yang pakai hak cipta kayak gitu ya. Pokoknya intinya kalau bisa itu kita bikin video yang itu aja, itu yang real gitu. Misal lagi masak gitu ya, misal lagi mancing, misal lagi jalan-jalan ngevlog kayak gitu ya. Intinya kita bikin video aja dulu gitu. Oke. Untuk yang ketiga adalah bikin video. Oke ya. Setelah kita bikin video, yaitu kita belajar cara bikin thumbnail. Apa itu thumbnail? Yaitu seringkali kan kawan-kawan lihat di YouTube, yaitu tampilan awal itu lah, ya tampilan awal. Jadi kita kadang kan penasaran gitu kan dari tampilan awal itu kan. Misal orang dimakan buaya kayak gitu kan, orang dimakan buaya tapi nggak mati apa gimana gitu kan, itu namanya thumbnail itu. Jadi gambar yang bikin orang itu tertarik untuk ngeklik video kita kayak gitu. Itu ada caranya. Silakan tonton aja video saya yang cara bikin thumbnail ini di sini. Silakan tonton di situ, sudah saya berikan tutorial cara bikin thumbnail. Nah, tidak hanya thumbnail, yaitu banner juga ya. Jadi kita belajar bikin thumbnail dan banner. Banner itu apa, Mas? Banner itu ya kalau di apa itu? Kalau di Facebook itu apa ya? Dinding ya. Jadi foto profil gitu, terus atasnya ada fotonya lagi gitu loh. Foto dinding kalau gitu. Kalau nggak banner ya itu, kalau di YouTube itu namanya header sebenarnya. Tapi orang-orang banyak menyebutnya banner atau foto dinding kayak gitu. Nah, itu juga harus belajar. Jadi yang keempat ini adalah belajar bikin thumbnail itu tadi dan banner ya untuk setting profil kita kayak gitu. Jadi setelah kita upload video, terus bikin thumbnail biar orang penasaran untuk klik video kita kayak gitu. Oke. Dan untuk yang kelima, baru kita itu belajar setting profil ya, setting profil kita, profil channel kita setting sebaik mungkin seperti yang apa itu, seperti banner tadi kita bikin banner yang bagus. Jadi itu menunjukkan bahwa apa ya, orang datang ke profil kita, ke channel kita itu tahu ini orang, wah ini tampilannya bagus ini kan, berarti ini orang serius gitu ya di YouTube, nggak cuma asal-asalan. Kadang orang nggak ada bannernya, itu kosong, terus apa deskripsinya kosong kayak gitu, itu akan bikin orang juga kurang tertarik gitu ya. Oke, jadi kita setting profilnya, terus kita apa itu ya, setting video. Jadi belajar setting profil sama setting video kita gitu. Jadi video itu ada cara settingnya. Setelah kita upload gitu ya, kita harus punya aplikasi YT Studio gitu ya, belibet lah, YT Studio gitu. Kalau belum punya silakan download aja di Play Store. Kalau belum tahu caranya silakan tonton aja video saya yang ini. Itu cara upload video, itu saya jelaskan di sana dari cara upload video sampai settingnya gitu ya, untuk pemula gitu. Itu jadi video kita itu jangan takut, misal udah banyak nih kita bikin tutorial ini gitu ya, terus kan ini tutorial udah banyak banget gitu, terus siapa yang mau nonton video kita kayak gitu, jangan takut gitu ya. Jadi YouTube itu juga adil ya, untuk YouTuber pemula itu juga bisa aja video kita juga ditampilkan gitu di urutan nomor, meskipun nggak pertama ya, kedua, ketiga kayak gitu. Itu juga pasti ya rezeki-rezekian itu dari setting videonya itu. Jadi kita bisa setting di video itu, ada hashtagnya, ada cara kita bikin apa itu judulnya gitu ya. Kalau itu emang tertarget, emang pas gitu, insya Allah video kita itu berada di atas ya. Jadi orang ketika ketik cari video ini gitu ya, maka akan tampil video kita gitu. Meskipun nggak urutan yang teratas ya. Kalau teratas itu agak sulit sih untuk pemula. Jadi kita yang penting udah usaha dulu, setting video dulu. Itu akan menambah potensi video kita akan dipromosikan kayak gitu. Oke.
sebentar, terkunci. Dan untuk yang keberapa ini tadi ya? Untuk yang keenam ya. Oke, untuk yang keenam, maaf tadi saya skip sebentar, jadi baterainya habis. Jadi, dan ini saya sambil cas nih kan. Ya, oke. Yang pertama tadi kan sudah kita bahas, yaitu kita bikin email. Lalu yang pertama kita bikin email, dan yang kedua kita bikin channel ya, dan tentukan namanya gitu ya. Bikin channel, tentukan namanya. Dan yang ketiga adalah kita upload aja video yang real kayak gitu ya, video jangan terlalu pusing mikirin konten. Dan untuk yang keempat kita belajar bikin thumbnail dan banner ya. Dan untuk yang kelima kita belajar setting video, setting profil gitu ya. Dan kali ini adalah yang keenam, sesekali kita boleh gitu ya, jangan munafik gitu ya. Kadang kan orang jangan sub for sub gitu kan, tapi kita ini sebagai youtuber pemula itu perlu kayak gitu gitu ya, buat penyemangat gitu, tapi harus pakai aturan gitu ya. Jangan asal sub for sub, nanti channel kita dapat apa ya, pelanggaran dari YouTube gitu ya. Karena sub for sub itu juga nggak dianjurkan oleh YouTube, tapi untuk apa ya, kalau nggak kebanyakan gitu ya, nggak terlalu sering, itu juga nggak masalah gitu ya. Saya juga udah banyak nonton video buat pengalaman-pengalaman yang youtuber yang udah sukses gitu ya, itu juga nggak masalah gitu sub for sub itu. Yang penting kita harus pakai aturan gitu, jangan asal sub for sub terus lalu di unsub kayak gitu. Jadi kita sub for sub kalau bisa cari orang yang terpercaya gitu ya. Kalau saya sih cari orang yang, kalau biasanya cewek gitu ya. Kalau cewek itu apa ya, banyak jujurnya gitu. Jangan sub for sub sama bocah gitu, bocah gamer kayak gitu ya. Ya maaf nih, soalnya pengalaman saya kalau sub for sub sama gamer sama yang bocah kayak gitu ya, kayak gitu seringnya kita di unsub, atau kalau enggak dia nggak amanah gitu. Jadi kalau bisa sub for sub itu peraturannya yaitu kita tonton dulu 2 menit atau 3 menit baru kita sub dan like gitu ya. Oh, untuk yang nggak tahu sub for sub nih, ini yang untuk buat pemula ya. Sub for sub itu adalah kita saling subscribe gitu loh, gitu. Kita cari di Facebook itu ada sih grup youtuber gitu ya, buat sub for sub kayak gitu. Tapi kita harus bener-bener kita filter gitu, jangan asal kita ngajak sub for sub orang gitu, karena itu juga bahaya juga gitu. Terus kalau mau pakai itu aplikasi itu juga menurut saya sih kurang bagus sih, aplikasi itu akan merusak apa itu, channel kita ya. Kalau menurut saya saran saya ini, kalau mau sub for sub itu sama orang ya, sama langsung sama orang aja. Jadi kita misal tahu di media sosial teman kita lagi juga punya YouTube gitu ya, kita japri aja, kita inbox, yuk kita sub for sub, punya berapa akun gitu kan. Itu gunanya yang tadi saya bahas di awal ya, kita bikin beberapa banyak akun kayak gitu. Itu tujuannya buat kita saling tuker sub for sub, meskipun itu akun misalnya akun nggak dipakai gitu ya, itu ya juga nggak masalah sih menurut saya itu. Soalnya buat kita itu, buat youtuber pemula itu sangat penting banget, itu sangat apa ya, buat memotivasi kita gitu ya. Kita punya subscriber misal baru 50 100 kayak gitu kan, itu apa ya, buat motivasi gitu. Subscriber kita udah lumayan nih gitu, itu jadi akan menambah motivasi. Itu kalau pengalaman pribadi saya gitu ya, kayak gitu. Kalau saya alhamdulillah sih saya dari sebulannya YouTube itu alhamdulillah udah mencapai 1000 subscriber. Dan itu juga nggak semua murni ya dari saya bikin video, saya juga nggak munafik itu, saya melakukan sub for sub juga, cuman kita harus punya aturan itu tadi. Jadi terus kita jangan terlalu sering juga. Kalau bisa kita itu bikin grup ya, grup WhatsApp gitu ya, kita kumpulin orang-orang yang amanah gitu ya, misal teman-teman kita yang bikin YouTube juga, atau kita kenalan kita dari rekan kerja atau bisnis atau apa gitu kan, kita kenal nih orang yang baik bagus, kita ajak gitu, yuk bikin YouTube, yuk kita bikin komunitas gitu. Lalu kita ajak tuh, kita bikin subscribe apa, sub for sub gitu. Dan saya juga punya grupnya, jika
kawan-kawan yang amanah kayak gitu ya, yang pengen membangun channel YouTube-nya kayak gitu. Untuk Samporsap ini untuk cari yang amanah gitu ya, silakan aja WhatsApp saya, nanti saya akan tulis nomor saya, WA saya di description box ya. Oke. Oke, itu yang keenam adalah Saporsap ya. Itu jangan, saya sarankan itu hanya untuk pemacu semangat kita gitu ya. Untuk memacu semangat kita supaya supaya subscriber kita itu lumayan gitu ya. Ada peningkatan gitu. Tapi jangan terlalu sering ya. Oke. Dan untuk yang ketujuh adalah kita itu harus update ilmu ya, harus terus update ilmu YouTube gitu ya. Setelah kita punya akun, punya channel YouTube, punya videonya, terus sudah cara bikin thumbnail, cara setting video, kita harus terus itu update ilmu YouTube gitu. Soalnya banyak sekali ilmu YouTube itu. Jadi ya kita cari-cari di YouTube juga banyak kok. Ntar kalau kita itu sering apa ya, nonton tutorial cara jadi YouTuber pemula kayak gini, ntar pasti banyak itu rekomendasi-rekomendasi buat nonton ini kayak gitu. YouTuber pemula caranya gimana gimana itu pasti banyak gitu. Jadi kita harus upgrade ilmu, yaitu seperti contohnya seperti edit video kayak gitu ya, supaya video kita nggak monoton kayak gitu ya. Jadi video kita ada di tengah-tengahnya, misalnya dikasih lucu-lucuan, dikasih musik kayak gitu. Musik juga kita harus yang bebas copyright kayak gitu ya. Jadi masih dalam peraturan YouTube kayak gitu, nggak melanggar peraturan YouTube. Terus cara bikin thumbnail yang menarik kayak gitu ya. Nah, kita harus belajar semua itu gitu. Misal juga itu apa, kita beli peralatan gitu ya. Sebenarnya YouTube itu apa ya, modalnya HP doang sebenarnya. Cuman kalau kita misal bener-bener serius, bener-bener kalau terus kita udah misal udah punya penghasilan gitu ya, ada modal sedikit lah gitu ya, ada baiknya kita itu beli peralatannya gitu ya, beli peralatan YouTube-nya gitu, seperti ini, seperti yang saya pakai ini, tripod kayak gini ya, buat apa, naruh HP gini biar nggak, kamera nggak goyang-goyang, jadi orang yang ngelihat video kita itu nggak pusing gitu ya. Ya kadang kan, oh tapi kayak gitu juga bikin video viral loh. Iya, ada itu, saya pernah ngelihat video orang itu viral malah gara-gara apa itu ya, kameranya goyang gitu. Oh di situ banyak sekali itu komennya kayak gitu, menghujat lah inilah, tapi viral gitu ya. Itu masing-masing lah kayak gitu. Makanya saya sarankan ya, itu nanti ini di step terakhir nih, itu sering upload video ya itu. Jadi nanti itu kita nggak tahu video mana, video kita itu yang mana yang viral gitu, yang meledak gitu ya, itu kita nggak tahu, itu rezeki ya, itu bener itu. Jadi ketika settingan kita pas gitu, nanti video kita bisa viral kayak gitu. Jadi jangan takut buat pemula, sudah banyak YouTuber yang lain gitu ya. Di sini kita itu sama-sama cari rezeki gitu ya, niatkan kita berbagi, terus untuk rezeki itu kita serahkan aja kepada Allah ya gitu. Jadi di sini kita harus upgrade ilmu tentang edit video, edit apa itu, cara bikin thumbnail, terus apa itu, pendukung-pendukungnya seperti tripod seperti ini ya. Tuh, maaf ada motor lagi. Ya, terus kita cari aja di apa itu, di online shop ya, banyak sekali itu peralatan YouTube. Ya tripod, terus apa ini, suara biar jelas seperti ini ya, mikrofon kayak gitu. Itu juga kita harus update gitu biar video kita nggak monoton banget gitu ya. Dulu saya juga nggak pakai apa-apa gitu ya, asal-asalan gitu. Jadi supaya lebih menarik lagi gitu, kita harus update terus. Nah oke, untuk yang ke-8 yaitu kita sering nonton itu YouTuber-YouTuber yang udah sukses gitu ya, yang udah ya minimal sudah punya gaji dari YouTube gitu ya. Jadi itu akan menambah motivasi kita gitu ya. Terkadang saya juga sendiri itu sempet down gitu ya. Jadi aduh, udah upload video udah berapa ya, udah lebih dari 10 gitu, tapi penontonnya masih sedikit, terus apa, subscribernya nambahnya juga sedikit kayak gitu ya kan, gitu kan juga akan menurunkan semangat kita gitu. Jadi kita harus sering-sering nonton gitu, sering-sering nonton YouTuber-YouTuber yang ya
jangan, nggak usah terlalu itulah ya, nonton video yang youtuber yang udah kelasnya tinggi gitu ya. Malah kita itu misalkan nonton yang video-video yang youtuber yang apa adanya gitu ya, misal ibu-ibu gitu ya. Saya itu jujur aja ini termotivasi itu untuk jadi youtuber ini juga ketika melihat seorang ibu-ibu itu ya, dari maaf nih cara bicaranya gini aja, ini presentasinya gini, itu apa ya, gagap kayak gitu ya, nggak lancar, terus oh backgroundnya juga asal-asalan, tapi kok bisa gitu ya. Saya mikir ini kok YouTube apa itu, subscribernya banyak, viewernya banyak, terus dia bisa sampai bisa dimonetisasi gitu ya, sampai punya penghasilan dari YouTube, itu gimana gitu. Saya dari situ mikir tuh, masa kita yang istilahnya anak muda gitu ya, masa kita nggak bisa kayak gitu. Itu salah satu buat memotivasi diri saya sendiri juga ya. Itu bisa juga kawan-kawan terapkan, jadi supaya kawan-kawan terus tetap termotivasi gitu ya, nggak hanya semangat di awal gitu, oh ya bikin YouTube gini biar gajian, jangan terlalu muluk-muluk punya penghasilan gede gitu ya. Jadi kita intinya niat buat berbagi itu aja, terus kita selalu upgrade ilmu, kita nikmati prosesnya. Nah, ketika di tengah jalan kita misal namanya manusiawi ya, pasti ada downnya, itu kita nonton video-video youtuber yang sudah ini ya, sudah yang minimal sudah dimonetisasi, terus dia cerita pengalamannya nge-YouTube gitu, itu bener-bener bikin kita termotivasi gitu. Terus itu ada juga ya yang membuat saya termotivasi gitu, itu seorang mbak-mbak gitu bikin YouTube juga apa adanya gitu ya, dia lagi masak, terus menceritakan bagaimana dia nge-YouTube gitu, meskipun nggak cepat ya karirnya ya, misal ada beberapa bulan, ada sampai setahun baru dimonetisasi gitu, ya nggak masalah, intinya nikmatin aja prosesnya, kita terus upload video, terus kita pelajari gimana cara jadi youtuber, terus ya itu tadi konsisten, intinya di YouTube itu konsisten. Dan untuk yang kesembilan adalah yaitu tadi yang saya bilang, yaitu sering upload video ya. Jadi bener-bener di YouTube itu yang dinilai adalah konsistennya. Jadi orang ini serius nggak gitu ya. Jadi makanya dicek aja di youtuber yang udah sukses ya. Jadi itu mereka itu udah punya banyak video, ratusan video, bahkan 200 apa itu, 200 video kayak gitu ya. Ya itu karena YouTube itu eh, senang, jadi orang itu selalu upload gitu ya. Misal kita sibuk ini sambil kerja, sambil apa ya, sambil dagang kayak gitu, kita nggak bisa nih seminggu upload, misal yang bagus itu seminggu upload 3 kali itu yang bagus itu. Saya belajar gitu ya di orang-orang pengalaman-pengalaman youtuber yang udah sukses itu ya, itu seminggu itu untuk awal-awal untuk jadi youtuber pemula itu sering banget, itu harus sering upload, jadi seminggu itu bisa ya minimal itu 3 kali gitu. Dan kalau nggak bisa itu seminggu ya 1 kali gitu ya, jangan sampai kita sebulan main sekali kayak gitu, jangan lah. Kalau bisa seminggu itu sekali gitu. Nah itu tadi ya, konsisten. Oke, itu saja ya. Jadi ada 9 langkah untuk menjadi youtuber pemula sesuai stepnya ya. Jadi itu dari pengalaman saya pribadi juga, dan alhamdulillah saya juga tembus 1000 subscribe hanya dalam 1 bulan itu juga alhamdulillah. Dan saya nggak munafik, saya juga melakukan sub for sub juga, tapi nggak keseluruhan ya, jadi hanya untuk memacu semangat di awal-awal tadinya gitu, buat ya intinya sampai 100 200 kayak gitu udah saya selesaiin, maksudnya udah saya berhenti itu. Jangan sampai terus-terusan kayak gitu, ntar jadi akun kita malah jelek kayak gitu ya, untuk hanya menambah semangat. Ingat ya, untuk masalah sub for sub ini ya, jangan dijadikan kebiasaan hanya untuk menambah semangat kita gitu ya. Teruslah fokus untuk bikin video-video yang kreatif gitu. Jadi jangan fokus ke sub for subnya, jadi kita fokusnya adalah kita bikin video yang semenarik mungkin sesuai dengan kriteria kita gitu ya. Jadi kriteria kita itu apa? Yang tahu adalah kita sendiri. Kalau misal saya ini
Saya dulunya kan seorang bisnis online ya. Jadi saya bisa bikin tutorial-tutorial cara jualan di Instagram, jualan di Facebook, misal kayak gitu ya. Terus cara edit video, edit foto kayak gitu ya. Terus cara apa ya? Cara bangun-bangun akun lah, akun Instagram kayak gitu ya. Nah, jadi sesuaikan basicnya aja gitu. Misal ibu-ibu nih, ya lagi masak gitu, tutorial masak, bikin masakan ini gitu, misal pinter masak kayak gitu. Kalau misal apa ya, cewek nih ya, misal berhijab gitu ya, kita bikin tutorial hijab, tutorial make up kayak gitu. Ya intinya kita sendirilah yang tahu kita itu bisa apa gitu. Misal nggak mungkin lah semua orang itu pasti ada kelebihannya gitu ya. Jadi kita cari kelebihan kita itu di mana, kemampuan kita itu di mana. Pokoknya kita sharing aja di YouTube ini, dan insya Allah Allah akan turunkan rezeki buat kita. Intinya kita berbagi. Nah, untuk urusan orang nonton atau subscribe itu udah apa ya, rezeki kita kayak gitu ya. Intinya kita berniat untuk berbagi gitu aja, sesuai dengan pengalaman kita, pengetahuan kita kayak gitu. Nah, tujuannya di YouTube kan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Nah, itu tadi langkah-langkah kita menjadi YouTuber pemula ya. Ada 9 langkah gitu, supaya kawan-kawan tidak bingung, supaya kawan-kawan tidak terlalu sibuk mikirin apa ya, konten gitu ya. Kita waduh kontennya gimana, sudah dapat konten kita harus bingung edit video dulu. Waduh, itu saya rasa malah kelamaan. Jadi intinya kita punya video dulu, kita share ke teman-teman, terus kita ajak tuh teman-teman yang juga punya YouTube gitu ya, kita ajak saling subscribe gitu kan. Untuk awal-awal itu nggak masalah ya, kayak gitu. Yang penting jangan terlalu sering itu tadi, spam gitu namanya. Kalau spam ya nggak boleh gitu. Ini saya anjurkan, pokoknya kita support itu hanya untuk penyemangat gitu. Oke ya, untuk teman-teman kita kayak gitu aja, yang kita kenal gitu aja. Oke ya, mungkin cukup sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Silakan bagikan video ini jika bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.